Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Putriani, Intan Suryani, Tri Faridah, Sri Nofriningsih, dan Albia Rahmat. Pada matkul farmasi fisika ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang pulva, distribusi ukuran partikel, densitas dan porositas pulva, luas permukaan spesifik, kecepatan alir, dan alat insulin yang akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang pulva. Powder atau pulva adalah fine partikel yang merupakan hasil dari penghancuran atau penghalusan substan kering. Asal mula terbentuknya serbuk atau pulva terbuat dari bagian tanaman keras seperti akar, kayu, dan kulit kayu. Obat sintetik juga terbuat dari garam, bismut, dan kapur. Pulva bisa untuk pemakaian dalam dan luar berupa serbuk atau granul. Dapat dikemas dalam bentuk serbuk terbagi atau pulveres dan tidak terbagi atau pulvis. Pembuatan serbuk. Metode-metode dalam pembuatan serbuk yaitu yang pertama agregasi molekul dengan cara kristalisasi dan pengeringan semprot. Yang kedua pemisahan. Caranya ada pengayakan dan pemisahan. Pemisahan terbagi dua yaitu hidroklasierung dan aeroklasierung. Yang ketiga penghalusan. Proses penghalusan atau milling, yaitu proses berubahnya partikel besar menjadi kecil dengan menggunakan tenaga mekanis. Tujuannya adalah materi besar menjadi partikel dengan besar dan distribusi partikel yang lebih menguntungkan. Yang kedua, memperbesar luas permukaan. Yang ketiga, kelarutan menjadi lebih baik. Yang keempat, berubah bentuk kristal menjadi amorf. Teori hancurnya partikel. Partikel ditekan dan dihaluskan melalui daya kontak dalam mesin penghalus. Daya atau tenaga kontak merubah partikel dan terjadi tegangan, di mana tegangan ini terdistribusi dalam partikel secara ruang dan tergantung pada sifat perubahan tersebut. Perubahan ini dan tegangan akan saling overlapping melalui hukum mekanis material yang dapat dilihat pada sifat elastis, plastis, dan hancurnya material. Dari distribusi ukuran partikel. Distribusi ukuran partikel adalah daftar nilai-nilai atau fungsi matematika yang mendefinisikan jumlah relatif, biasanya massa, partikel hadir sesuai dengan ukuran. Energi yang signifikan biasanya diperlukan untuk menghancurkan tanah dan lain-lain. Partikel ke dalam distribusi ukuran partikel yang kemudian disebut dengan distribusi ukuran butir. Selanjutnya yaitu pernyataan dari Rosin-Ramler atau yang dikenal dengan distribusi Weilbull. Sekarang dinamai Walodi-Weilbull, pertama kali diidentifikasi oleh Freset pada tahun 1927 dan pertama kali diterapkan oleh Rosin dan Ramler pada tahun 1933 untuk menggambarkan distribusi ukuran partikel. Hal ini masih banyak digunakan dalam pengolahan mineral untuk menggambarkan distribusi ukuran partikel dalam proses kominusi. Dan distribusi Rosin-Ramler ini memiliki prinsip yang mana telah tertera pada gambar, di mana X adalah ukuran partikel, P80 adalah presentil ke-80 dari distribusi ukuran partikel, dan M parameter yang menggambarkan penyebaran distribusi dengan syarat X besar sama 0 dan X kecil 0. Selanjutnya, distribusi terbalik diberikan oleh prinsip yang telah tertera pada layar, di mana fraksi F sebagai fraksi massa dengan syarat F besar dari 0 dan F kecil sama 0. Selanjutnya untuk estimasi parameter. Parameter distribusi Rosin-Ramler dapat ditentukan dengan recofactoring fungsi distribusi ke dalam bentuk yang telah tertera di layar, dan dari hasil bentuk itu didapatkan kemiringan garis dalam sebidang, yang mana ln di dalam kurung min ln 1 kurang F melawan ln X menghasilkan parameter M, dan P80 atau presentil 80 ditentukan dengan distribusi menjadi presentil 80 sama dengan min ln 0,2
per eksponen intercept dengan pangkat 1/m. Selanjutnya, distribusi ukuran partikel dinyatakan bila jumlah atau berat partikel yang terdapat dalam suatu kisaran ukuran tertentu diplot terhadap kisaran ukuran atau ukuran rata, sehingga akan diperoleh kurva distribusi frekuensi. Dari kurva distribusi frekuensi tersebut akan terlihat ukuran partikel yang sering terjadi dalam sampel atau disebut dengan modus. Metode untuk menentukan ukuran partikel salah satu contohnya yaitu mikroskopik, pengayakan, sedimentasi, dan penentuan volume partikel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriani, BP 2016-0009. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai porositas pulva. Porositas pulva adalah porositas atau rongga dari serbuk adalah perbandingan volume rongga terhadap volume bolt dari sebuah pengempakan yang dinyatakan dalam persen. Selanjutnya, density pulva secara umum dibedakan sebagai berat persatuan volume. Di antaranya yaitu 1. Kerapatan sebenarnya. Kerapatan dari bahan itu sendiri tidak termasuk rongga dan porofiri. Yang kedua, kerapatan granul. Volume granul yang merupakan volume partikel ruang dalam partikel. Penentuan kerapatan granul menggunakan metode pemisahan cairan. Yang ketiga, kerapatan bolt. Massa dari suatu serbuk dibagi dengan volume bolt. Kerapatan bolt ini bergantung dari distribusi ukuran partikel, bentuk partikel, dan kohesi antar partikel. Dari antara kerapatan bolt ini dibagi menjadi porositas celah, yaitu volume relatif celah-celah ruang antara dibandingkan dengan volume bolt serbuk tidak termasuk porofiri di dalam partikel. Yang B, porositas total, keseluruhan pori dari celah-celah antara partikel dan porofiri di dalam partikel. Di sini saya akan membacakan materi tentang luas permukaan spesifik. Luas permukaan partikel. Luas permukaan partikel adalah ukuran yang menunjukkan seberapa banyak bagian permukaan partikel yang terpapar oleh lingkungan luar. Untuk memperluas permukaan partikel adalah dengan cara menghaluskan partikel tersebut. Metode penentuan luas permukaan partikel ada dua, yaitu yang pertama metode absorpsi, yang kedua metode permeabilitas udara. Luas permukaan spesifik. Luas permukaan spesifik merupakan perbandingan antara luas permukaan terhadap volume atau berat suatu bahan-bahan. Luas permukaan persatuan volume atau SV. SV sama dengan luas permukaan partikel bagi volume partikel. Luas permukaan persatuan berat atau SV. SV sama dengan SV per rho. Contoh soal, garis tengah jumlah volume rata-rata dari serbuk adalah 2,41 μm. Jika kerapatan serbuk itu adalah 3,0 gram, berapakah jumlah partikel per gram? Jawab, N sama dengan 6 per lambda D pangkat 3 rho sama dengan 6 per 3,14 dikali 2,14 kali 10 min 4 pangkat 3 dikali 3,0 dan hasilnya 4,55 kali 10 pangkat 10. Bila terdapat partikel yang terdapat lebih dari satu ukuran, maka mempunyai dua sifat penting, yaitu bentuk dan luas permukaan partikel, kisaran partikel, banyak atau berat partikel yang ada, serta luas permukaan total. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang kecepatan alir. Kecepatan alir granul adalah kemampuan granul untuk memasuki matrik tablet secara merata berdasarkan gaya gravitasi. Teknik pengukuran kecepatan alir antara lain menggunakan metode corong. Caranya dengan meletakkan granul dalam corong alat uji kecepatan alir yang bagian bawahnya ditutup. Granul yang keluar dari alat tersebut dihitung kecepatan alirannya dengan menggunakan stopwatch dari mulai dibukanya tutup bagian bawah hingga semua massa granul mengalir keluar dari alat uji. Kecepatan alir dihitung berdasarkan waktu alir. Timbunan granul dapat digunakan untuk menghitung sudut istirahat. Diameter rata-rata timbunan granul dan tinggi puncak timbunan granul diukur. Untuk 100 gram granul, waktu alirnya tidak boleh lebih dari 10 detik. Dan sedangkan sudut diam diperoleh sebanyak antara 250 sampai 300. Rumus dari kecepatan alir adalah kecepatan alir sama dengan berat serbuk per waktu dalam kurung gram per detik. Sudut diam sama dengan TG alfa sama dengan tinggi kerucut
per jari-jari, yaitu cm. Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat alir granul. Faktor yang pertama yaitu bentuk dan ukuran partikel granul. Faktor kedua yaitu distribusi ukuran partikel. Yang ketiga, kekesaran atau tekstur permukaan. Faktor yang keempat yaitu penurunan energi permukaan dan luas permukaan. Ukuran partikel granul akan menggumpal dan menghambat kecepatan alirnya. Sudut istirahat. Sudut istirahat adalah sudut tetap yang terjadi antara timbunan partikel bentuk kerucut dengan bidang horizontal. Bila sudut diam lebih kecil dari 300, biasanya menunjukkan bahwa bahan dapat mengalir bebas. Apabila sudutnya lebih besar atau sama dengan 400, biasanya mengalirnya kurang baik. Cara menghitung pada sudut diam adalah tan Q sama dengan H per R, dengan H adalah tinggi kerucut dan R adalah jari-jari bidang dasar kerucut. Besar kecilnya sudut diam dipengaruhi oleh bentuk. Sifat alir. Sifat alir serbuk sangat penting untuk pembuatan tablet yang efisien. Aliran serbuk atau granul yang baik untuk dikempa sangat penting untuk memastikan pencampuran yang efisien dan keseragaman bobot yang dapat diterima untuk tablet kempa. Bila sifat alir serbuk diukur dengan metode corong dan waktu alir kurang dari 1 detik dengan berat serbuk 10 gram, maka dianggap baik. Sudut diam. Metode sudut diam digunakan sebagai metode tidak langsung untuk mengukur mampu alir serbuk karena hubungannya dengan kohesi antar partikel. Sudut diam adalah sudut permukaan bebas dari tumpukan serbuk dengan bidang horizontal. Nilai sudut berkisar antara 25-45 derajat. Dengan nilai rendah menunjukkan karakteristik yang lebih baik. Selanjutnya adalah alat Enslin. Daya penyerapan cairan atau bilangan Enslin adalah banyaknya air dalam gram yang dapat diserap secara maksimal oleh 1 gram substans setelah waktu maksimum 15 menit. Alat Enslin disusun sedemikian rupa sehingga saringan pada corong Hirsch tepat sama tinggi dengan pipet ukur. Selang dan pipet ukur diisi dengan air hingga penuh. Ditimbang 1 gram serbuk dan diletakkan di atas corong Hirsch Enslin. Kemudian dicatat jumlah air yang diserap tiap selang waktu 5 menit dengan baca skala pada alat. Pengujian dilakukan sampai 1 jam atau sampai jumlah air yang diserap konstan. Dibuat kurva hubungan dengan jumlah air yang diserap terhadap waktu. Adapun alat Enslinnya dapat kita lihat pada gambar, yaitu ada terdapat corong Hirsch, ada substan, yang ketiga ada filter, ada standar buret, selang, kemudian selang karet, dan pipet ukur. Sekian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Jika ada kata-kata kami yang salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.